Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jajat, sebelum kita bicara, kita akan mendengarkan dulu pengamat energi Kurtubi yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Kurtubi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak Kurtubi, kita prihatin dengan blackout hari Minggu yang lalu, walaupun sebetulnya kalau kita melihat ada kejadian yang mirip blackout di beberapa kota besar di dunia, di New York, di Washington, tapi kan kita tidak menginginkan itu terjadi. Nah pertanyaannya, kalau melihat bahwa PLN yang kita kira sudah bisa menjamin supaya listrik tidak padam selama kemarin itu ternyata masih mengalaminya, apa benar kita tidak punya ketahanan energi Pak Kurtubi? Inilah fakta kemarin menunjukkan ketahanan energi khususnya di sektor kelistrikan ini ya boleh dibilang tidak punya ya ketahanan yang handal. Faktanya seperti itu. Ini banyak faktor yang mempengaruhi itu. Ya. Nah, ini terjadi kan di sistem Jawa, Madura, Bali, Jamali namanya. Iya, interkoneksinya ya Pak ya? Interkoneksinya. Ini sistem sebenarnya bagus menghubungkan Pulau Jawa, Pulau Bali satu kesatuan transmisi yang terintegrasi. Ya. Tapi tidak diimbangi dengan infrastruktur transmisi yang kuat. Ya, ada sistemnya menghubungkan timur barat lewat sistem yang utara dan selatan. Sistem hubungan Sutet jalur utara, Sutet jalur selatan. Ya. Itu mungkin perlu ditambah lagi nanti kalau memang mempertahankan sistem Jawa Bali ini satu terintegrasi. Pak Kurtubi, sebenarnya kalau Anda melihat sebagai pengamat Pak, yang terjadi pada hari Minggu lalu itu karena kelalaian, karena memang faktor teknis yang terjadi bersamaan sekaligus, atau memang kita lalai mempersiapkan backup plan karena sejauh ini sampai kejadian hari Minggu lalu kan terutama di Pulau Jawa relatif kita bisa katakan pasokan listrik itu sangat aman Pak Kurtubi. Iya, di sini kelihatan ada kalau bisa disebut kelalaian mungkin iya, tapi nanti investigasi lah yang membuktikan itu. Yang di utara di Ungaran ini infrastruktur Sutetnya ternyata pohon yang menyebabkan terjadinya mestinya manajemen kontrol dari PLN, maintenance PLN ke bawah itu sudah harus lebih hati-hati karena sistem Sutet ini yang nyawa daripada ketahanan energi Pulau Jawa. Sudah kadung dibangun pembangkit listrik yang banyak di bagian timur. Pak Kurtubi, ini saya ingin mendudukkan masalahnya saja lebih jelas lagi. Ini singkat saja Pak. Sebetulnya ketahanan energi Indonesia sudah punya, tapi tenaga pelaksananya masih agak kurang cakap. Atau memang kita tidak punya sama sekali ketahanan energi? Karena kalau kita bilang begitu kan kita punya Dewan Energi Nasional Pak yang terus-terusan memberikan masukan bagi pemerintah. Bagaimana Pak Kurtubi? Jadi kalau Dewan Energi Nasional kan lebih kepada kayak teori saja. Ya, yang di lapangan ini kan pihak PLN-nya. Ya, PLN kita ini yang perlu harus diperkuat ya. Dari segala segi, strukturnya, statusnya, ya harus dievaluasi ulang karena sebenarnya konstitusi kita sudah sangat gamblang. Ini harus dikuasai negara karena cabang produksi penting menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak boleh main-main ini. Dari sisi pembangunan ekonomi, ini nyawanya pembangunan ekonomi listrik itu. Ya. Nah, ini yang harus kita evaluasi dan kita sempurnakan. Ini kejadian kemarin membuktikan kita gagal ini dalam sektor kelistrikan ini. Oke, kita nanti tunggu hasil investigasinya Pak Kurtubi. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Kurtubi. Selamat pagi.
Kang Jajat, kalau melihat seperti ini, apa iya kita tidak punya ketahanan energi? Karena saya terus terang merasa kita juga harus mengingat track record PLN sebelumnya. Bahwa kalau di Pulau Jawa, sebelum kejadian blackout kemarin, saya merasa sudah sekian tahun kita memang merasakan pasokan itu aman begitu kan. Ya. Nah ini bagaimana? Ya, kita soal PLN itu kan selalu melihat atau merasakan atau yang kita tahu adalah problemnya dari solusinya. Ya, problem tentang institusinya, direksinya dan seterusnya. Yeah. Dan itu belum ada solusi yang signifikan untuk mengatasi kelangkaan atau kekurangan listrik itu, tenaga listrik. Nah, Bung Karno pernah bicara sebelumnya menjawab itu, dulu negara akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak. Ya, konteksnya siapa yang punya energi lah sekarang ya. Yeah. Dan energi dan pangan itu, dua ketahanan itu adalah unsur yang sangat menentukan untuk mensejahterakan kita semua, rakyat ini. Yeah. Jadi kalau energi dan pangan kita rawan, pastilah akan berakibat kemana-mana itu. Benar. Jadi saya kira dalam konteks ini, Anda menanyakan tadi apakah kita tidak punya. Punya, tapi rendah sekali. Ya, soal ketahanan. Ketahanan kan berbicara soal bagaimana kemampuan negara itu menyediakan energi listrik yang dibutuhkan untuk kita, untuk bangsa ini. Tentu tidak hanya untuk konsumsi, tetapi kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya dalam kasus kemarin, kita sedang berbicara tentang bisnis digital. Ya, memang era kita era digital. Sementara listrik padam berjam-jam, kerugian yang diakibatkan oleh bisnis PLN listrik kemarin itu bisnis digital ruginya luar biasa. Ya, jadi bagaimana kita akan bicara soal bisnis masa depan digital kalau energinya saja, listriknya saja bermasalah dan lama lagi. Nah, misalnya ya kita selalu mengatakan kalau kita membandingkan dengan negara lain, Singapura misalnya nggak apple to apple, tapi kan kita punya contoh yang apapun perlu dipelajari. Misalnya boleh toleransinya itu 1 jam. Kalau Anda bayangkan kemarin, saya tadi katakan ada di jalan dan tidak bisa berkomunikasi, sementara saya harus berkomunikasi karena urusan sangat penting. Itu dari sisi itu saja, betapa kita sangat dirugikan. Meskipun tentu PLN mau mengatakan nanti ada ganti rugi, tapi itu kan nggak ada artinya dengan kerugian yang sudah ditimbulkan itu. Kalau bicara soal ketahanan energi, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi ke Pak Kurtubi, Kang Jajat. Indonesia sudah punya Dewan Energi Nasional yang secara berkala memberikan strategi penggunaan energi. Kalau kita melihat juga di Kementerian ESDM, itu ada Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan. Renewable dan New Energy. Kalau kita melihat itu rencananya nanti akan mengurangi ketergantungan kita kepada energi fosil karena seperti di dalam editorial minyak, batu bara dan gas segera akan habis dan memang tidak akan bisa diperbaharui. Kita punya panas bumi, kita punya solar cell, kita punya angin, kita punya ombak juga dan mungkin nuklir. Nah, tetapi saya terus terang melihat ini hanya baru di mulut begitu loh. Belum benar-benar sungguh-sungguh ingin mengganti energi ini supaya lebih banyak lagi energi yang lebih bersih dan yang terbarukan. Nah, pertanyaannya apa iya begitu? Ya, itulah persoalannya, kita begitu banyak punya sumber energi yang Anda sebutkan itu. Tapi problemnya kan kita dari dulu hanya bicara saja. Tidak ada action, tidak ada aksi. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Misalnya ketergantungan kita saya membaca sebuah buku, itu hasil yang ternyata ditulis atau itu adalah produk dari BIN, Badan Intelijen Negara. Judulnya tuh Ketahanan Energi Indonesia 2015 sampai 2025. Tantangan dan harapan. Di situ sudah disebutkan juga bahwa ada rekomendasi bagaimana PLN harus mengadakan reformasi dan strukturalisasi secara fundamental. Itu tahun 2015 sudah disebutkan untuk melakukan itu. Itu BIN loh. Kenapa BIN melakukan ini? Pasti dasarnya sangat kuat. Di Amerika, Badan Intelijen Amerika, CIA, sudah ada laporan di sana tahun 2025 akan krisis energi. Mestinya, karena itulah BIN kita juga melakukan itu. Dan ini editornya salah satunya Profesor A.S. Hikam. Itu mestinya ya dari lembaga yang sudah bisa memprediksi beberapa tahun, mestinya kan ini sudah dilaksanakan. Banyak orang mengatakan bahwa kejadian hari Minggu yang lalu itu semacam wake up call. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah wake up, apakah akan terus memperbaiki diri
atau kembali tidur lagi? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, sebelum kita cari tahu setelah bangun kemudian mau apa, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat, dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Ibu Ong Mehua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Mas Jaja. Selamat pagi Bu Ong. Bagaimana Bu? Kita punya ketahanan energi yang masih belum baik, atau Ibu melihatnya ini insiden saja? Sebenarnya kita punya kekuatan, tapi ya ini hanya kejadian kecil. Menurut Ibu bagaimana, Bung? Oh tidak, jadi ini merupakan kejadian massal ya Mas. Masa iya seorang ibu kota negara mati lampu total sampai sekian jam? Bagaimana kehidupan? Mati semua, mati ekonomi, mati semuanya lah Mas, karena hidup kita itu tergantung dengan listrik. Nah inilah tanggung jawab pemerintah dan Menteri ESDM. Jadi jangan mengatakan pohon randu yang melebihi daripada sutet. Kenapa karyawan itu tidak mengantisipasi Mas? Sehingga masa iya karyawan harusnya di-manage, terlambatkan ini, sehingga ini menyebabkan kejadian musibah. Jadi untuk kedepannya bagaimana? Ibu Ong, blackout ini beberapa waktu yang lalu juga terjadi di beberapa kota besar dunia loh Bu. New York juga mengalami, Washington DC mengalami. Jadi sebenarnya Jakarta ya cukup keren juga karena mengalami hal yang sama begitu kan. Bagaimana Bu Ong? Betul. Jadi tapi kan nggak selama ini kan Mas Leo. Kan kalau di negara barat itu semuanya modern, langsung diatasin. Nah ini lagi dicoba. Coba Mas. PLN sendiri baru-baru ini yang di Riau itu proyek, mohon maaf ya. Itu ada orang ketiga. Kenapa tidak langsung dengan inilah Mas, korupsi gede-gedean yang ada di PLN. Jadi untuk kedepannya bagaimana pemerintah agar menciptakan listrik jangan tergantung pada PLN. Mungkin, kata Bapak, partai politik juga ikut-ikut. Inilah yang menghancurkan PLN. Jadi untuk kedepannya agar pemerintah juga menciptakan bagaimana tidak tergantung dengan PLN. Ada solusinya lain? Apa kita pakai energi matahari apa ya? Itu aja Mas. Terima kasih Mas Ibu Leo. Ong, selamat pagi Bu di Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Leo dan Bang Jajat. Selamat pagi. Bagaimana pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, makasih Mas Leo, Bang Jajat. Jadi listrik ini kan bagian integral dalam perekonomian kehidupan rakyat. Benar. Jadi semua sendi kehidupan menjadi sangat tidak menarik untuk dikatakan bahwa listrik ini tidak amburadul. Nah, kalau saya mencahaji dari struktur organisasi PLN, ini kan negara memberikan ruang yang luar biasa kepada PLN sebagai institusi plat merah. Nah, ada kapitalis kekuasaan yang tidak adil saya lihat ketika muncul persoalan yang sangat krusial sehingga ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas oleh Metro. Nah, solusinya adalah harus melakukan amandemen atau merevisi aturan Menteri SDM nomor 27 tahun 2017 tentang struktur organisasi PLN. Itu satu. Lalu yang kedua, Mas Leo, ada sebuah kompensasi ketidakadilan yang diberikan oleh PLN kepada rakyat yang harus melalui telepon 123. Ini kan birokrasi yang tidak menarik untuk diperdebatkan. Nah, satu contoh persoalan gempa misalnya, birokrasinya menarik, sehingga ini ada sistematik dalam proses kompensasi, itu dua. Lalu yang ketiga Mas Leo, kenapa ini menjadi menarik? Karena pemerintah mengkapitalisasi rakyat. Kenapa tidak juga memberikan kepada perusahaan swasta? Sehingga ada persaingan ekonomi
yang bisa Oke. menjadi investasi royal kepada negara dibikin lebih kompetitif begitu ya, Pak Bion, ya? Iya. Oke Pak, baik. Oke. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Sama-sama. Di belakang Pak Bion ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Jajat. Selamat pagi Pak Nugroho. Silakan Pak, Listrik pendapat Anda Pak. ini menarik karena listrik ini adalah sangat vital dan strategis di era modern. Ya, Dunia modern tanpa listrik itu kembali ke zaman batu. ya, ya. Nah, dalam hal ini ada dua catatan. Yang pertama, negara sudah memberikan hak monopoli kepada PLN. Mm-mm. Artinya PLN itu bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan baik manajemen, teknik maupun personil. Oke. Nah, apa yang ditunjukkan dalam blackout kemarin itu menunjukkan titik lemah yang sangat berbahaya buat negara ini. Seandainya terjadi intervensi atau serangan dari luar, maka bukan tidak mungkin PLN ini akan hancur di dalam dan itu menghancurkan Indonesia. Oke. Jadi harus ada investigasi yang jelas. Karena apa? Kemungkinan sabotase dan kemungkinan campur tangan pihak luar atau pihak ketiga sangat nampak dalam hal ini. Baik. Dua. Pak Nugroho, kalau Anda melihat yang betul, yang sebenarnya harus segera diperbaiki itu sistemnya atau manusia-manusianya, Pak? Dua-duanya. Saya kira manajemennya harus jelas. Seperti yang dikatakan yang dari NTT tadi. Karena terlalu perusahaan ini perusahaan plat merah, terlalu birokratis. Oh. Ini Perbaikan yang organisasi menjadi berarti titik ya? lemah. Ya. Jadi titik lemahnya itu karena sifatnya birokratis, dia tidak mikir untung rugi, dia hanya seperti orang cari makan kerja saja, maka dia tidak punya tanggung jawab. Oke. Jadi perbaikan organisasi. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Pagi Bang Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? Kita punya ketahanan energi atau tidak nih Pak Sukarwan? Saya singkat saja ya, ada dua hal. Yang pertama tentang ketahanan ya. Mestinya jauh ke depan harus sudah dipikirkan cadangan energi selain PLN. Karena PLN kan sumber energinya sumber energi habis. Nah, kita negara tropis harus memanfaatkan energi surya. Nah, kita belum maksimal itu. Contoh lampu-lampu traffic light, lampu penerangan jalan itu harusnya sudah memanfaatkan itu serentak secara masif seluruh Indonesia. Coba lulusan-lulusan ITB, lulusan-lulusan UI, UGM yang fakultas teknik harus berpikir ke sana ini. Ya itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat heran kalau PLN kemarin kejadian itu hanya karena pohon tumbang. Saya Pak Leo, saya sekarang posisi itu di Kabupaten Temanggung saya ya. Saya pernah bilang sama PLN Paraan, PLN cabang Paraan Kabupaten Temanggung, telepon, ini tolong PLN itu harus proaktif, semua pohon-pohon yang dekat sutet, dekat kabel harus ditebang karena ini nanti bahaya mumpung musim terang. Jawabnya pegawai PLN itu urusan atasan. Loh, atasan kalau tidak ada input dari bawahan kan tidak tahu. Makanya ini PLN harus tegas, dicek sekali lagi. Kemarin Pak Kurtubi bilang di ILC manajemen kontrolnya kurang. Semua pohon, semua cabang baik milik perorangan maupun perhutani yang dekat kabel PLN harus ditebang. Harus, ini mumpung musim terang, ini nanti kalau musim hujan sudah ada angin ribut, ada hujan, waduh, perawatan pencegahan itu lebih penting daripada mengatasi kejadian kayak kemarin ya Pak ya? Artinya preventif, artinya pencegahan lebih murah, biayanya lebih baik. Jadi PLN sekali lagi harus tegas nih, semua pohon pandang bulu yang dekat dengan kabel dikontrol. Tolong tuh pimpinan cabang PLN Paraan harus dengar suara saya nih, Paraan Temanggung nih, kemarin saya telepon tuh katanya itu urusan atasan itu. Baik, kita yakin sudah didengarkan juga. Pak Sukarwan, terima kasih dari Magelang, Jawa Tengah. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Kang Jajat dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Jajat, tadi para pemirsa mereka berharap benar-benar PLN memperbaiki diri yang pertama. Lalu yang kedua, ya semuanya juga harus bantu PLN. Bagaimana Kang Jajat? Ya, setuju. Ibu Ong, Pak Bion, Pak Nugroho, dan Pak Sukarwan, ya, terima kasih berbagi ya pandangan soal tema editorial kita. Jadi nomor satu menurut saya, ini kan PLN mau mengadakan investigasi. Itu saya kira investigasi menyeluruh harus dilakukan supaya apa? Supaya tahu problem yang sesungguhnya apa. Untuk mencegah. Untuk mencegah. Kemudian terapinya atau solusinya apa kan dari investigasi itu. Saya ingin juga momen pengadilannya Pak Sofyan Basir yang mantan direktur PLN juga membuka problem yang sesungguhnya di dalamnya itu apa. Ya, kalau ingin juga berkontribusi ikut memperbaiki PLN ya, sebagai orang yang sangat berkuasa di situ, dibuka saja kepada publik apa sesungguhnya yang terjadi di dalam itu. Karena kan ada spekulasi juga di blackout kemarin itu. Jangan-jangan sabotase. Jangan-jangan sabotase karena takut boroknya terbongkar secara menyeluruh. Nah, itu kan juga harus dijawab ya. Kemudian saya kira tadi saya mengatakan dari BIN ketahanan energi tahun 2025 35 itu, saya kira juga rekomendasi itu harus dijawab. Mengadakan restrukturisasi, reformasi mendasar di tubuh PLN itu. Saya kira memang salah satu kelemahan monopoli itu ya seperti itu. Karena tidak ada kompetitor ya. Tidak ada kompetitor. Menurut saya ini kalau memang diperlukan, saya kira butuh sekali adanya kompetitor di dalam. PLN kedua. Misalnya di Cina kan ada BUMN tidak hanya satu misalnya, tapi ada beberapa untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Jadi mana yang paling bagus itu jadi kemudian teruji, terlihat di situ. Sebab kalau sekarang diberikan monopoli, tadi salah satu penelpon mengatakan sudah diberi hak monopoli, tetapi kemudian justru tidak optimal. Tadi Anda mengatakan ada wake up call. Dibangunkan dari blackout itu, tetapi kemudian setelah bangun melakukan apa? Nah, menurut saya ini juga selalu jadi problem karena apa? Setiap ada masalah kita berbicara, semua berbicara, tetapi setelah itu lupa. Ini juga menurut saya problem yang sangat serius. Karena itu satu lagi, Singapura, Filipina, Vietnam sudah menggunakan nuklir misalnya. Dari dulu kita berbicara, editorial kita juga beberapa kali mengusulkan soal itu. Tapi kan selalu takut karena itu nanti bahayanya lebih besar dan seterusnya. Di Jepang. Bahkan ada yang mengatakan, Anda tadi mengatakan ada gubernur di sana, nah, nanti Malaysia sekarang bikin itu. Nanti kalau dia krisis, boleh dong. Iya kan? Nah, karena itu saya kira, karena kita ini negara itu isinya orang-orang terpilih, orang-orang pinter, sistemnya ada, mestinya kita nggak berbicara lagi soal ketahanan energi, terutama soal listrik ini. Ya, karena mestinya sudah ada solusi. Tadi Pak Nugroho mengatakan, kita sekarang baru berbicara soal konsumsi biasa saja. Bagaimana kalau perang? Kalau perang, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, kita tidak punya cadangan. Cadangan kita rendah cuma 20% dari 30% yang seharusnya. Yang minimal 30%. Termasuk juga mungkin ini, Kang Jajat, kan kita selalu ingin ekonomi kita bertumbuh. Salah satu syarat utama ekonomi adalah ketersediaan listrik yang cukup dan terjamin. Nah, kalau sekarang dengan pertumbuhan ekonomi baru 5%, padahal harapan kita 7 atau bahkan double digit, itu bagaimana sanggup kita menyediakan listrik pada saat kita konsumsi rendah saja, seperti sekarang pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi, belum bisa juga menjamin. Ya, tadi makanya saya kira di awal editorial sebut semacam blessing in disguise gitu ya. Berkah tersembunyi blackout itu, pertama untuk membangunkan kita dari tidur panjangnya, tapi kemudian uji coba juga kita itu kalau ada serangan sewaktu-waktu itu. Saya kira mestinya ini tidak dibicarakan, tapi bagian dari bagaimana aksi mencari solusi itu. Bisa tidak PLN melakukan perubahan itu? Karena kalau kita lihat Menteri Perhubungan sudah minta jalur listrik khusus untuk misalnya transportasi MRT, KRL, nanti ada LRT. Bisa tidak dilakukan? Saya selalu membandingkan setiap bicara soal kemampuan di bidang-bidang lain. Kereta api melakukan reformasi bisa. Dan kita menikmatinya, dan menikmatinya sekarang orang sangat suka bepergian pakai kereta api misalnya. Yang penting mungkin mau ya? Iya, ada kemauan, kemampuan ada, tapi juga harus ada
kemauan. Baik. Dan menggabungkan kemauan dan kemampuan itu menurut saya yang bisa menyelesaikan persoalan. Baik, Saya kira itu, Bung Leo. semoga kita tidak cemas lagi dengan ketahanan energi kita, Ya. dan kita masih bisa terus terang-terangan seperti ini, tidak gelap-gelapan lagi. Kang Jajat Sudrajat, terima kasih sudah di sini. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Pemirsa, pembangunan sejumlah kilang minyak yang dicanangkan Presiden Jokowi adalah salah satu upaya meningkatkan ketahanan energi kita. Cadangan juga mesti diperkuat, kalau perlu dengan langkah revolusioner untuk memprioritaskan sumber energi baru terbarukan sebagai aktor utama sistem ketahanan energi dan di masa depan. Kita tidak bisa lagi berlambat-lambat berwacana, kelambatan hanya akan membawa negeri ini tersungkur dalam gelap. Semoga kita tidak gelap-gelapan lagi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.